Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemikir, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Kalau kalian ingin tahu informasi pengalaman seputar dunia pendidikan, atau kalau kalian ingin tips, trik jitu dari aku dalam menghadapi dunia perkuliahan sehingga kalian bisa cepat tamat, jangan lupa kalian wajib subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Aku doakan semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu. Sebelum kita berbincang lebih jauh, aku mau infokan ke kalian kalau misalkan kalian punya berita atau semacam informasi-informasi terbaru tentang dunia pendidikan, baik itu tentang yang serius, atau kemudian ada berita isu negatif tentang guru, murid, mahasiswa, dan lain sebagainya, silahkan apapun itu, kalian boleh DM aku di Instagram aku, atau kalian boleh tag aku juga boleh, kemudian kalian juga boleh taruh di kolom komentar setiap video aku. Nah, sebelum itu pasti ada pertanyaan dong. Kenapa kok sekarang pakai baju ini? Karena ya kayak daripada aku dikomentari, Bang, abang kan bercerita atau membahas tentang dunia pendidikan. Kenapa pakaian abang tidak mencerminkan sebagai seorang yang berpendidikan? Nah, oke. Aku nggak tahu. Jadi gini, aku nggak tahu gimana cara kalian menilai seseorang itu berpendidikan atau tidak dari cara dia berpakaian. Tapi ya udah deh. Ya udah, aku udah ngikutin. Sekarang aku udah pakai baju seperti ini. Ya, aku ganteng sih. Ya, ganteng nggak sih? Udah, oke lanjut. Nah, di video kali ini kita hanya akan berbincang santai. Kita akan membahas tentang seputaran isu-isu dunia pendidikan akhir-akhir ini. Ya, tentang dunia pendidikan akhir-akhir ini. Jadi, pada awal tahun 2020 kemarin, negara kita ini sedang dihebohkan oleh masuknya sebuah virus corona ya, ke negara kita, sehingga itu mulai mengganggu sistem perekonomian, kemudian mulai mengganggu sistem pendidikan. Kita harus akui itu. Nah, solusi atau alternatif atau bagaimana cara kita untuk menjalankan semua kegiatan kita itu agar lebih baik atau aman, ibaratnya aman ya, aman, kita protokol kesehatan di setiap lingkungan itu pasti menyarankan kita untuk aman terlebih dahulu. Jadi jaga jarak itu menjadi pilihan paling utama atau prioritas. Nah, kalau di sistem ekonomi, di perekonomian yang aku pelajari atau gini, aku nilai sebagai suatu perubahan sosialnya itu adalah gini. Kemarin atau sebelum adanya virus ini, gitu ya. Sebelum mulai mewabahnya virus ini, orang-orang biasanya itu belanja menggunakan online, ya, belanja online itu hanya sekedar untuk sebagian atau membeli produk itu sebagian, bukan maksudnya tidak semuanya dibeli dengan online ya. Tapi ketika virus ini mulai masuk ke negara kita, semua sudah mulai berubah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang kebutuhan, mereka pun sudah mulai atau masyarakat pun sudah mulai menggunakan online gitu ya. Kalau di dunia pendidikan yang aku perhatikan itu gini, kalau di dunia pendidikan yang aku perhatikan itu mulainya sekolah-sekolah, kuliah, dan lain perkuliahan itu atau sistem-sistem pendidikan, penyelenggara pendidikan lainnya mulai menerapkan semuanya juga sistem online. Ya, kita harus akui itu memang kayak gitu. Kita harus sehat, yang penting sehat dulu aja baru pinter. Ya memang harus sehat dulu baru pinter. Nah, jadi ketika kebijakan itu mulai ada beberapa pihak itu mulai tidak terbiasa gitu kan, mulai menyalahkan pemerintah bahwasanya wah, pemerintah ini
terlalu terburu-buru menerapkan semuanya harus menggunakan online gitu. Mulai dari siswanya, kemudian mahasiswa juga, setelah itu guru, bahkan juga mungkin ada beberapa dosen dan tenaga pengajar lainnya juga seperti itu. Menganggap tidak semua itu bisa dijelaskan dengan online loh gitu. Tapi memang kayak gitu sih. Memang gitu. Nah, sekarang gini deh. Contohnya adalah seperti ini. Di suatu daerah, kayak di suatu daerah yang mungkin listrik aja itu sudah jarang. Aku pernah baca artikel. Karena listrik tidak ada, internet juga susah, HP tidak semua orang punya, itu guru-guru tuh sampai mendatangi rumah-rumah dari muridnya itu gitu. Nah, itu luar biasa bagi aku gitu. Aku sangat apresiasi sekali orang-orang yang seperti itu. Aku sangat apresiasi sama orang-orang yang mencintai pekerjaannya gitu. Apapun pekerjaan itu silahkan gitu kan. Aku sangat benar-benar apresiasi sekali akan hal itu gitu. Nah, jadi mulailah orang tua aduh gitu kan, makin mahal nih, kita harus beli paket buat anak kita gitu kan. Kemudian yang murid-murid juga makin senang dong gitu kan, makin senang. Oh, Bapak Ibu, aku harus beli handphone gitu, aku harus beli handphone yang Android gitu loh, yang bisa komunikasian, atau aku harus belajar menggunakan handphone gitu. Nah, itu sih mungkin ya bagi aku gitu kan. Ya, mungkin bagi aku seperti itu. Nah, tapi ada hal yang menarik. Baru-baru ini aku tuh melihat media sosial ada hashtag atau tagar yang sedang ramai gitu ya, sedang ramai. Kita boleh sambil lihat nanti video aku nih yang di laptop aku nih aku munculin deh, entah di sini atau di sini, nanti ada, pokoknya ada. Oke ya. Nah, yang sedang ramai itu gini. Sebentar, aku cek dulu. Nah, karena kebetulan aku tuh mengikuti akun Instagram mahasiswa Universitas Riau, nanti bisa deh kalian cek gitu kan. Mungkin di tempat lain juga ada gitu kan. Tapi karena kebetulan aku mengikuti itu, ada yang heboh. Tapi ini beritanya ada di suara.com sih, gitu ya, ada di suara.com. Jadi kuliah rebahan UKT tetap jalan. Tagar Mendikbud dicari mahasiswa bergema. Kayak, dan ada komentarnya nih. UKT bayar, bantuan nggak ada, paket tri 2,5 giga hilang, emak udah nggak mau donasi lagi, gimana kelanjutan UASku. Jadi ini kemarin sempat menggema gitu kan, sempat menjadi nih tagar Mendikbud dicari mahasiswa, trending di Twitter. Karena postingan ini aku jadi cari tahu gitu kan, kira-kira ada apa nih gitu kan, ada apa dengan Mendikbud ini gitu kan, kenapa dia sampai dicari mahasiswa. Nah, karena aku iseng karena pengen tahu, cari tahu juga sih gitu kan, pengen cari tahu juga, jadi aku carilah tuh media sosialnya Kemendikbud RI gitu kan, ternyata ketemu. Nah, untuk media sosialnya itu Instagramnya kebetulan. Oke, ini dia Instagramnya, udah aku cari tahu. Nah, tapi tidak ada berita yang menginfokan bahwasanya Kemendikbud ini dicari oleh mahasiswa gitu. Atau mungkin aku yang salah ya, nanti kalian bisa cek sendiri di Instagramnya ini. Nanti setelah kalian cek sendiri, kalau aku ada salah, boleh kalian tulis di kolom komentar kok. Silahkan, aku nerima kritik kok. Kalau kemarin kalian kritik aku berpakaian bebas atau berpakaian kaos, tidak mencerminkan sebagai seorang yang berpendidikan. Sekarang aku sudah pakai ke arah, pakai baju hitam putih, pakai dasi, pakai baju putih, dan pakai jam. Oke, untung aja aku nggak bawa map padi gitu kan, map padi ke suatu perusahaan untuk melamar pekerjaan. Oke, udah itu lupain aja. Kita masuk ini. Nah, tapi ada yang gini, ada yang ini dia. Ini ada video. Ya, ingin tekankan sekali lagi, tidak ada kenaikan UKT selama masa pandemi ini. Di seluruh PTN tetap memperlakukan UKT sesuai dengan kemampuan orang tua membayar bagi anaknya.
Jadi tidak ada kenaikan UKT dan orang tua. Nah, ini kemarin sempat ini juga, sempat heboh juga gitu kan. Karena ini mungkin kelanjutan dari tagar yang tadi ya, mending Budi cari mahasiswa gitu kan. Nah, aku baru sadar ternyata kalau dilihat ini beliau ini profesor ini itu sebagai PLT, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi gitu kan. Nah, ini sebagai PLT, dia menjelaskan bahwasanya tidak ada kenaikan UKT selama pandemi ini gitu. Nah, yang aku paling suka itu kita lihat deh komentar orang. Ini ada komentar. Oke, misalkan sudah ditentukan golongan UKT-nya, apa bisa diubah atau diturunkan, Pak? Kan sedangkan banyak orang tua yang di PHK, mohon penjelasannya. Oh ya gini ya, ini video karena aku ibaratnya ini pandangan aku terhadap keadaan pendidikan sekarang gitu kan. Jadi jangan sampai ada nanti di kolom komentar, Bang atau Pak, tolong dong bantu untuk menurunkan UKT gitu kan. Aku nggak punya wewenang akan hal itu gitu. Karena aku bukan siapa-siapa juga. Nah, ini dia. Oke. Nah, terus kita lihat lagi kebijakan setelah apa ini? Ketika kemarin corona. Apa saja kebijakan nih? Ada pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana. Oke, ini udah ada bagus sih menurut aku, cepat tanggap gitu kan. Ketika sudah mulai heboh isu-isu atau sudah mulai banyak gitu kan orang-orang yang positif akan virus ini, menteri kita itu, Bapak Menteri kita sudah mulai merencanakan gitu, beserta timnya, Bapak Menteri kita beserta timnya itu sudah mulai merencanakan kira-kira pedoman pelaksanaan belajar dari rumah itu bagaimana gitu. Itu udah mulai sih. Dan setahu aku memang biasanya ada salah satu atau beberapa stasiun TV itu yang dia ikut mensupport itu kan. Ini contohnya ini ada di ini kalau nggak salah di mana ini ya? Di TVRI, hanya di TVRI. Kan ini sudah ada jadwalnya. Gitu kan. Oh, tuh loh. Oke. Siaran langsung live di akun resmi TikTok dong. Kemendikbud punya TikTok. Ya, apa sih? Terserah mereka juga gitu kan. Oke, siaran langsung gitu kan di resmi. Aduh, tunggu bentar ya. Aduh, oke. Ini kapan? Ini berarti udah lewat ya, 1 Juni kemarin. Karena aku juga nggak punya aplikasi TikTok, jadi aku nggak tahu gitu kan. Kalian harus percaya itu ya, aku nggak punya aplikasi TikTok. Oke, kalian harus percaya itu. Nah, kalau kalian kemarin ada yang ikut siaran langsungnya, boleh dong nanti ditulis di kolom komentar kira-kira gimana sih caranya, gitu kan? Gimana komentar orang kenapa harus di TikTok? Kayak ada lagi yang komentar, kasihan sekelas kementerian gunain TikTok bidang pendidikan tapi di mana mendidiknya. Yo, oke ya, terserah aja. Jadi tunggu, aku mau bayangin sambil aku sedikit bingung nih gitu kan. Kemarin aku nyesal juga, tapi karena aku nggak punya aplikasi TikTok juga sih gitu kan, aku nggak akan bisa melihat secara langsung ini gitu. Mungkin gini, kemarin kan ini semacam ini dia online atau gimana ya? Jadi kan bisa aja gini, kita sedang seminar, ini mungkin seperti seminar mungkin di online atau enggak, aku nggak tahu karena aku kemarin nggak nonton gitu kan, daripada aku salah gitu kan. Tapi ini hanya semacam tebakan aku aja sih gitu kan. Nanti kalau benar atau salah kalian boleh tulis deh di kolom komentar gitu kan. Nah misalkan nih, oke, hari ini kita bakalan live di TikTok, semoga menginspirasi semua remaja. Nah sebelum kita mulai, kita jangan lupa kita putar lagu ini dulu, Bagaikan Langit gitu kan. Gak kan oke. Nggak tahu deh atau gini, waktu
waktu dia itu akan ada coffee break biasanya. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ada coffee breaknya. Ya. Oke, sambil kita coffee break, kita peregangan dulu deh gitu kan. Kata mereka nih kan. Oke, kita peregangan dulu. Apa peregangannya? Ya kita berdiri semua gitu kan. Kita berdiri semua. Kalau biasanya kan kalau di acara-acara gitu yang tenenenenenet kan gitu kan. Kalau di acara semacam seminar atau pelatihan yang dia tuh lama duduk gitu kan, untuk ice breakingnya, untuk peregangannya tuh kayak gitu. Tapi kalau mungkin kalau dia disponsori atau live-nya di TikTok itu mungkin oke, kita berdiri dulu, kita mau ngapain nih gitu kata orang-orang kan. Ya, kita akan melakukan hal yang seru. Apakah hal yang seru itu? Kata orang-orang kan. Ya, ikuti aku ya. Tet 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 tenenet tenenet. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Oke, mungkin bisa jadi gitu. Atau ada yang gini. Oh, ya seru sekali peregangannya. Oke, terima kasih gitu kan. Nah, di ini yang kedua, apa namanya nih? Di coffee break yang kedua, ya udah mulai ngantuk nih nampaknya teman-teman gitu kan. Udah mulai ngantuk nih nampaknya teman-teman. Ayo kita peregangan lagi. Hore, kita peregangan lagi. Gimana peregangannya? Nah, kalau nggak salah ada tuh yang gini, yang dia pakai gigit topi dulu gitu kan. Habisnya gini, tenenenenenenenenet gitu. Ya kayak gitu. Oke, tapi gini ya. Apapun itu, apapun usaha dari Bapak Ibu sekalian yang ada di kementerian, aku sangat apresiasi kali gitu kan. Ya aku nggak tahu, maksudnya tuh tujuan kenapa harus di TikTok itu mungkin aku juga nggak tahu, tapi jujur aku apresiasi karena gini, ini juga mungkin hal yang baru gitu kan. Ini mungkin hal yang baru yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian gitu kan. Apalagi Bapak Menteri kita gitu, ketika jujur aku apresiasi gitu kan. Atau gini, ibaratnya aku senang gitu dan mendukung banget ketika Bapak Menteri kita tuh masih muda atau dia seorang pebisnis dan lain sebagainya. Aku sangat apresiasi sekali gitu kan. Nah, tapi ketika baru menjabat ternyata menemukan suatu permasalahan yang tidak biasa yang dihadapi oleh orang lain di menteri-menteri sebelumnya gitu kan. Jadi mereka ini memutar otak gimana sih caranya biar masih bisa mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah-tengah corona ini gitu kan. Jadi aku apresiasi sih, walaupun mungkin ada alasan lain kenapa tidak di YouTube dan sebagainya, itu nggak tahu, itu ya urusan mereka gitu kan. Tapi aku apresiasi apa yang udah diusahakan, itu bagus. Nah, jadi gini, karena tagar tadi, hashtag tadi ramai, jadi aku mulai cari tahu, aku jelajahi deh gitu kan, kira-kira ada apa sih gitu kan dengan tagar tersebut gitu kan. Jadi aku cari tahu nih, di sini kita klik aja ini. Nah, jadi aku klik aja tuh tagarnya, dia akan langsung diarahin. Nah, di sini banyak ada yang seruan aksi gitu kan. Mahasiswa biasanya aksi tuh, seruan aksi ini dari Human Feb Unip ya, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Oke. Nih, jadi Mendikbud dicari mahasiswa. Oke, itu mulai ada ya aksi-aksi seperti itu. Bagus sih. Bagus, teman-teman mahasiswa bagus kalau seperti itu, karena mau bagaimanapun juga kalau tidak ada mahasiswa yang kritis seperti itu, siapa lagi gitu kan yang mau mengkritik dan berani mengkritik pemerintahan kita gitu kan. Bagus ini menurut aku. Ini dia. Ada lagi yang sedang hashtag itu yang trending 3 kemarin, itu hashtag Nadiem mana mahasiswa merana gitu kan. Mungkin karena tadi ya hubungannya dengan kuliah rebahan tetap bayar UKT gitu. Ya mungkin itu sih. Oke, nah ini dia. Biasanya tuh ada orang-orang yang bikin video-videonya ya, tapi kok nggak ada. Biasanya ada tuh dia bikin semacam meme-meme gitu, atau semacam plesetan gitu, tapi nggak ada. Ini ada yang lucu, orang berharap di ini ditutupin matanya biar kita nggak tahu ini siapa gitu kan. Oke sih, tapi aku apresiasi sih, maksudnya tuh
aku apresiasi dengan menteri-menteri atau dengan kepengurusan, dengan jajaran para menteri di negara kita, aku apresiasi sekali karena begitu wabah virus corona ini beredar, langsung cepat gitu protokolnya semuanya tentang pendidikan itu disediakan. Mungkin memang masih ada yang belum sempurna. Misalkan tadi aku bilang, kalau di daerah tertentu yang belum ada internet itu bagaimana gitu kan, atau listriknya juga masih jarang itu bagaimana gitu. Tapi ya udah, itu nanti mungkin semoga video ini bakalan ditonton oleh orang-orang yang memiliki wewenang akan hal ini. Semoga aku bisa sebagai penyalur dari teman-teman semua yang berada di daerah-daerah yang seperti tadi aku sebutin. Semoga saja sih. Oke. Jadi gitu. Nah, tapi gini. Aku sedikit gini loh, maksudnya itu kan bakalan selalu ada hikmah gitu yang bisa kita ambil dari sebuah kejadian gitu. Corona apakah hikmah kamu kan gitu kan. Nah, kalau aku melihat gini, hikmah yang bisa diambil adalah semoga, ini harapan juga sih, semoga setelah corona ini selesai, orang tua, murid itu lebih menghargai guru. Ya, lebih menghargai guru gitu kan. Karena jujur aku nggak suka gitu kan. Misalkan ada kemarin-kemarin kan sempat banyak tuh gitu kan, video murid dia ngajak berantem gurunya gitu kan, ketika gurunya melawan sedikit, gurunya yang dipenjara gitu kan. Aku nggak suka yang kayak gitu tuh, serius. Tapi semoga setelah ada corona ini mereka tuh sadar, orang tua sadar, kayak walaupun misalkan aku nih, kamu tahu dari mana tentang mendidik anak gitu kan, kamu kan mungkin kamu udah punya anak, kata orang gitu kan. Ya oke gitu kan. Oke, aku belum punya anak gitu kan. Tapi kan aku sebagai orang yang melihat akan hal itu, boleh dong aku berbicara gitu kan. Nah, jadi tolong setelah corona ini Bapak, Ibu, orang tua semuanya lebih menghargai guru. Karena memang susah kan ngajarin anak dari rumah, itu susah gitu kan. Aku udah banyak sekali dapat chat gitu kan. Susah sekali ngajarin si A, si B gitu kan. Ya itu yang dirasain guru-guru gitu kan. Itu yang dirasain guru dari anak ibu bapak sekalian gitu loh. Jadi mulai dari sekarang ya sudah, kita hargai aja deh guru kita. Bukan deh, tapi memang harus dihargai, harus gitu. Harus gitu. Ketika anak bapak ibu ngadu, bapak ibu aku atau mama papa aku dicubit nih sama guru aku gitu kan. Jangan langsung gurunya yang kita salahin gitu. Kalau aku itu sih, aku berdoa semoga ada hikmah dari ini, kita bisa lebih menghargai guru. Aku tahu betul gimana susahnya mendidik seseorang, aku tahu betul itu kan. Jadi kita hargai guru, mau bagaimanapun guru kita, yaitu guru kita gitu kan. Sampai kapanpun kalian nanti besar, jabatan kalian tinggi, tetap di depan guru kalian harus hormat gitu kan. Kalian harus hormat akan hal itu. Nah, jadi gini, ada lagi berita kemarin isu bahwasanya orang tua itu tidak setuju akan kalau ada kita mulai new normal gitu kan. Kita mulai harus hidup bersih, terbiasa dengan virus gitu kan. Ada beberapa orang tua yang tidak setuju akan hal itu. Nah, jadi gini deh. Sekali lagi ya, aku bukan ngajarin, tapi aku cuma ngungkapin deh apa yang aku rasain gitu kan. Jadi gini loh Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada di keadaan seperti ini gitu kan. Kalau kita terus berdiam gitu kan, kita terus rebahan, kita terus di rumah aja gitu kan, bagaimana dengan keadaan? Jujur, ada beberapa mungkin pekerjaan tidak bisa dikerjakan dari rumah, itu pasti ada yang kayak gitu kan. Nah, jadilah orang tua yang cerdas gitu kan. Kita edukasi anak kita, atau kita mengedukasi diri kita sendiri. Oh, kalau begitu aku harus mengajarkan anak aku untuk lebih hidup sehat gitu. Atau ketika sekolah harus bawa bekal, kita bawa sendok sendiri, bawa minum sendiri, bawa masker, cuci tangan, kita suruh anak kita cuci tangan dan sebagainya. Mungkin bisa gitu kan, daripada kita terus menyalahkan pemerintah. Pemerintah ini nggak bener banget gitu kan. Pemerintah ini seperti ini, kenapa kita masih gini, aku masih sayang akan anak aku gitu. Ya, semua orang tua juga sayang dengan anaknya gitu kan. Maksudnya tuh kita punya gini loh,
setiap orang tua itu memiliki cara tersendiri untuk memperlihatkan rasa sayangnya terhadap anaknya gitu. Maksud aku, ya udah kita beri edukasi kepada anak kita cara hidup sehat gitu. Gitu sih. Udah dulu deh video kali ini. Gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian nggak suka boleh juga dislike juga nggak apa-apa kok, ya kan. Dan jangan lupa di share, komen positif, negatif juga nggak apa-apa. Aku siap menerima kritik, nggak masalah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.